Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Tenaga medis di Amerika kini menyasar kalangan muda untuk vaksinasi COVID setelah kelompok ini menjadi mayoritas yang menjalani rawat inap saat ini. Sementara itu, otoritas kesehatan Amerika diperkirakan akan segera memberikan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi kelompok usia 12 hingga 15 tahun. Kasus COVID di Amerika secara keseluruhan menurun dengan rata-rata hanya kurang dari 52.000 kasus baru per hari, turun 16% selama pekan lalu. Kini para pekerja kesehatan menekankan pentingnya kalangan yang lebih muda mendapatkan vaksinasi COVID karena untuk pertama kalinya pasien berusia antara 18 hingga 64 tahun menjadi kelompok terbesar yang dirawat di rumah sakit. Sebuah rumah sakit di Kansas City, Missouri harus membuka ruang perawatan intensif yang kedua akibat membludaknya pasien yang kebanyakan berusia antara 30 hingga 50 tahun. Pejabat setempat di beberapa wilayah kini membuka klinik vaksin khusus remaja, sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA diperkirakan akan mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi anak berusia 12 hingga 15 tahun dalam beberapa hari mendatang. Meski uji klinis menunjukkan vaksin ini aman bagi kelompok usia muda, tapi sejumlah remaja tampak masih enggan divaksin. Sementara itu, permintaan akan vaksin melambat di Amerika, turun sekitar 25% dibanding bulan lalu, dan sejumlah wilayah melaporkan adanya surplus dosis vaksin. Data Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menunjukkan, hingga hari Minggu sudah 243 juta lebih dosis vaksin yang disuntikkan di Amerika, dan hampir 40% warga dewasa sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Saudara, Indeks Kebebasan Pers 2021 menunjukkan terjadinya pembatasan kebebasan pers di sedikitnya 130 negara. Pandemi COVID masih menjadi salah satu faktor turunnya kebebasan pers, di samping adanya pengendalian isu, kekerasan pada wartawan, dan kondisi finansial organisasi pemberitaan. Skor kebebasan pers dunia menurun. Pandemi COVID masih jadi penyebabnya. Sedikitnya 73% negara di dunia melakukan pembatasan terhadap media selama tahun 2020. Menurut laporan Indeks Kebebasan Pers terbitan kelompok advokasi hak wartawan Reporters Without Borders. Aktivis lain menilai pemerintah juga mengatur narasi terkait pandemi. We saw this in Turkey, Lebanon, Egypt, some of these countries, China, Pakistan, some of these countries use the opportunity of COVID-19 into politicizing the issue and creating misinformation about journalists who had been trying to do their job. Dalam Indeks Kebebasan Pers, Indonesia naik 6 poin dibanding tahun lalu, tapi masih berada di peringkat 113 dari 180 dan masuk kategori rentan persekusi. Catatan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, kasus kekerasan terhadap jurnalis naik 31 kasus pada tahun 2020. Pertama itu memang yang dominan adalah saat jurnalis melakukan peliputan ya, Omnibus Law. Jurnalis banyak sekali mendokumentasikan bagaimana represi yang dilakukan gitu ya oleh aparat keamanan terhadap massa. Nah, isu yang lain adalah terkait penanganan pandemi. Ini saling berkaitan sebenarnya ya, bagaimana bentuk-bentuk kritik kita gitu kan terhadap kebijakan publik ini kemudian itu dijadikan target serangan. Malaysia jadi negara yang peringkatnya turun paling drastis dengan diterbitkannya Undang-Undang Berita Palsu yang dinilai aktivis sebagai cara pemerintah untuk mengekang kebebasan pers. Demikian laporan VOA. Beralih ke atraksi wisata yang kembali buka di Amerika, dan yang terbaru adalah Taman Hiburan Disneyland di California setelah setahun lebih tutup. Industri wisata dan perhotelan secara umum sedang bangkit kembali, tapi pada saat yang sama menghadapi kendala mencari tenaga kerja. Pelonggaran panduan pengenaan masker terutama bagi kegiatan di udara terbuka bagi warga yang telah divaksinasi penuh akhirnya membuat pasangan ini berani bersantap di restoran. In 14 months or so, first time that we come to a restaurant. Actually, yes, we're very happy to be, able to go out again and have fun, see other people. Start to coming back to normalcy a little bit. Industri keramah tamahan termasuk restoran dan hotel belakangan mulai pulih dan bersiap kembali ramai didatangi tamu. Tapi pada saat yang sama, pemilik usaha keramah tamahan kesulitan mencari pekerja. With restrictions loosening across the country as a lot of us are getting vaccines and feeling comfortable going out again, restaurants find themselves faced again with potentially the toughest staffing crunch that they've faced in years. Analis mencatat bantuan langsung tunai dan tunjangan pengangguran membuat sebagian pekerja tak buru-buru mencari pekerjaan baru.
Sementara itu banyak pekerja juga telah pulang kampung selama pandemi. It was just interesting to see that there was a slow demand of folks wanting to come back into the workspace. If we don't have the ability to properly staff our businesses, then there's not going to be the same type of customer service in the amount of services that we can actually offer during this pandemic. Pemilik sebuah restoran setempat akhirnya dipaksa kreatif. We've been struggling along. It's not too bad. You know, we make it work, but we decided that these 3 little robots over here would help us out. 3 robot melayani pelanggan, mulai mengantar ke meja hingga menyanyikan selamat ulang tahun. Here we are. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Yusi Ahmad yang menjadi pekerja pos di Montgomery Village di Maryland. Sebagai pekerja garda depan, Yusi tetap bekerja selama pandemi corona dan juga bisa menjalankan ibadah sebagai seorang muslimah meski menurutnya selalu ada tantangan terutama pada musim panas. Aturan tinggal di rumah selama pandemi corona memang tidak berlaku bagi para pekerja garda depan seperti Yusi Ahmad. Diaspora Indonesia di Montgomery Village, Maryland ini adalah petugas pos. Ia tetap harus berada di lapangan bahkan dengan beban kerja yang bertambah. Soalnya pas karena pandemi ini juga volume parcel, volume mail dan sebagainya tuh benar-benar sampai 3-4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Petugas pos juga bekerja ekstra keras mengatasi berkurangnya karyawan yang harus dirawat atau dikarantina karena terkena virus corona. Kondisi ini awalnya sempat meresahkan Yusi yang sudah 4 tahun menjalani profesinya. Walau kebanyakan bekerja sendiri mengantar surat dan paket serta jarang berinteraksi dengan karyawan lain, Yusi selalu berusaha menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, terutama demi keselamatan anak-anak dan suaminya. Remzi Ahmad, putra sulung Yusi, merasa bangga dengan profesi ibunya sebagai pekerja garda depan. I'm extremely proud. Just from the beginning, I see how she has to make the effort, like in front of everybody else, to be there, kind of like in the front lines, facing the pandemic. Selain pandemi, tantangan lain yang dihadapi Yusi adalah mengatasi udara panas. Di dalam truk itu kan nggak ada AC, jadi benar-benar yang bikin kita tuh kayak hampir mau pingsan sempet gitu. Pertama udara ada yang penting karena aku kerja di luar kan, jadi bener-bener spring itu awal yang udaranya enak, terus aku yakin banget gitu kayaknya bisa ibadah lebih pola gitu dibanding tahun-tahun yang waktu puasa di summer gitu banyak bolong-bolongnya. Sehingga ia menyambut gembira Ramadan tahun ini yang jatuh pada musim semi. Apalagi ia pun telah menerima vaksin COVID-19. Dari Montgomery Village, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.